wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan fillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Masjid Al-Hidayah atau yang hadir di fasilitas atau media lainnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di kesempatan ini termasuk kesempatan yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga beberapa menit ke depan menjadi tambahan amal kebaikan bagi kita yang mau dan mampu memanfaatkannya. Pada kesempatan kali ini, menyambung dari pembahasan yang kemarin mengenai At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Terakhir kemarin sampai di pembahasan wajhut tasmiyah, penamaan wahyu yang terakhir, di mana ada keistimewaan daripada wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu yang terakhir diturunkan ini kepada nabi yang terakhir ini memiliki banyak penamaan yang langsung dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan memperhatikan bagaimana penjelasan beliau Muhammad Ali As-Sabuni mengenai kapan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau tidak salah, sempat beberapa kesempatan yang lalu pun terbahas ya, mengenai ada yang menyatakan 17 Ramadan dengan ada yang ayat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 akhir, adapun 17 Ramadan kan tidak termasuk 10 akhir, itu kan 10 pertengahan. Kemudian ditetapkan tanggal 17 Ramadan, tapi dalam beberapa ayat Allah menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Yang mana Nabi pun akhirnya lupa, gitu, disebabkan ada satu amalan dari salah satu sahabat, sehingga tadinya Nabi mau memberitahukan, kemudian Nabi tiba-tiba lupa. Hanya yang teringat itu Nabi menyampaikan di 10 akhir ganjil. Maka kalau mau carilah di 10 akhir ganjil tersebut. Baiklah, di sini Imam Muhammad Ali As-Sabuni mengungkapkan mata tada'a nuzulul Qur'ani. Kapan turunnya Al-Qur'an dimulai, atau kapan dimulainya Al-Qur'an itu turun. Kana bad'u nuzulil Qur'anil karimi adalah permulaan turunnya Al-Qur'an yang mulia ini. Nah, ini ada ternyata fisabi'anya. Fisabi'a asyara min Ramadhana, turun pada tanggal ke-17 dari bulan Ramadan. Nah, 17 Ramadan. Nanti kita lihat yang 17 Ramadan itu yang mana gitu. Karena kemarin Al-Qur'an itu turun 2 kali. Beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang jumlatan wahidatan, langsung sagempleng kemudian langsung diterima oleh nabinya. Adapun Al-Qur'an, wahyu yang terakhir kepada nabi yang terakhir ini
itu dibagi sampai 2 tahap. Yang pertama dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya, dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nah, baru dari Jibril dari Sama'id Dunya ke Nabi Muhammadnya itu yang berangsur-angsur dibawa oleh Jibril. Nah, di sini dikatakan pertama awalnya turun Al-Qur'an yang mulia ini pada tanggal ke-17 dari bulan Ramadan. Li arba'ina sanatan kholat min hayatin nabiyil ummiyi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Di mana kata beliau turun tanggal 17 Ramadan pada tahun 40 tahun. 40 tahun dari kelahiran Nabi Al-Ummiyi yang ummi yang bernama Muhammadin. Jadi arba'ina sanatan kholat dari 40 tahun lalu dari kelahiran Nabi yang ummi yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi lahir, kemudian 40 tahun dari itu baru bertepatan dengan 17 Ramadan barulah turun Al-Qur'an kepada beliau. Kapan? Fabainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannasu. Ketika keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannasu. Apa itu yatahannasu? Tahannus di sini dikatakan ai yata'abbadu beribadah, kan dari kata abada, yata'abbadu beribadah. Ibadah naon? Di mana ibadahnya? Fi gori Hiro'a, di gua Hiro. Yang menjadi pertanyaan, ibadahnya apa gitu. Gimana? Nah, tahanus itu kan ibadah. Ta ayeuna nu di ibadahna teh nanaonan sih gitu di gua Hiro teh. Bertahanusnya itu ngapain aja gitu di gua Hiro teh. Di sini kan tidak dijelaskan. Nah, berarti kita ambil yang kemarin, di mana tiap-tiap nabi itu melaksanakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Berarti ketika di Mekah untuk Nabi Muhammad itu turunan yang paling atas itu nabi siapa? Ismailnya. Karena Ibrahim ada Ishak. Nah, yang ini yang penuh kenabian mah Ishak, Yakub, terus Yahudi Bani Yahudi, kemudian Nasrani kan dari sini. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Nah, kalau di jalur yang ini Ismail itu mengalami kosong kenabian. Gitu, karena kosong kenabian, makanya yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad adalah peribadatan syariat Nabi Ismail. Karena kan haji masih ada. Ka'bah masih ada. Diadakan tawaf dan sebagainya masih ada, tidak dihilangkan. Berkhitan masih ada. Nah, berarti ada ibadah-ibadah yang memang masih ada saat itu. Oleh karena itu bisa dikatakan ya ta'abbadu di sini Nabi beribadah dengan syariat Ismail. Apa dan bagaimana? Nah, di sini tidak disebutkan. Itu yang jelas beliau melakukan ibadah di mana? Di Gua Hiro. Nah, sebelumnya kalau tidak salah Nabi itu sudah sudah ada ilham mungkin, bukan wahyu tapi berupa kalau kita sebut mungkin ilham ya. Tiba-tiba ingin menyendiri, tiba-tiba memilih satu tempat untuk menyendiri, beribadah gitu dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang mengatakan ini juga wahyu, tapi wahyunya tidak termasuk kepada Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena Allah sudah mengarahkan dari awal
untuk menyiapkan diri seorang rasul itu. Oleh karena itu skenario dari Allahnya ya demikian. Tiba-tiba di satu saat 17 Ramadan, berarti Ramadannya sudah ada gitu nama Ramadan sebelum diwajibkan saum di bulan Ramadan pun. Nah, pada tanggal 17-nya itu yang kebetulan beliau sudah biasa bertahanus menyendiri di Gua Hiro, berarti dalam keadaan masih bujang. Ya, masih bujang ya. Belum menjadi nabi dan belum memiliki istri. Sudahnya, maaf. Aduh, nah jadi tunuh keneh. Tunuh keneh. Gitu jadi itu setelah menikah dengan Khadijah usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun. Nah, berjalanlah kehidupan berumah tangga dengan Khadijah. Nah, ada kalanya karena Khadijah sudah percaya gitu kepada kepada Muhammad ya, karena dengan melihat akhlaknya sebelum menikah pun sudah banyak ketertarikan Khadijah dengan Muhammad, apalagi setelah sudah menikah. Kemudian berumah tangga dan mengizinkan gitu suaminya untuk melakukan tahanus seorang diri di Gua Hiro, dan bahkan disupport oleh istrinya gitu dari bahan makannya atau mungkin untuk pakaiannya gitu di beberapa waktu Khadijah yang mendatangi Nabi. Nya siga ayeuna we kan di sini ada Panunu yang datang ke sini juga istrinya, kemudian Ustaz Deka datang ke sini juga dan sebagainya, seolah-olah seperti itu mungkin ya. Kalau mau digambarkan seolah-olah Nabi Muhammad saat itu bertahanus gitu, menyengajakan beribadah gitu seorang diri di Gua Hiro dan bahkan istrinya pun mendukung. Nah, pada saat itu tanggal 17 itu berarti yang sebelum-belumnya, belum hanya pas tanggal 17 ini. Nazala alaihil wahyu. Ketika saat itu maka tiba-tiba turunlah wahyu alaihi kepadanya. Nah, di sini disebutkan wahyu, maksudnya apa? Maksudnya ada yang membawanya. Siapa? Jibrilu al-Aminu. Jibril yang memiliki gelar Al-Amin ya. Malaikat yang diamanahi untuk menyampaikan wahyu kepada setiap nabi atau rasul yang oleh Allah utus. Nah, pada arti di sini pertemuan yang pertama antara Jibril dengan Muhammad. Begitu pula Muhammad melihat Jibril pertama kalinya di Gua Hiro tanggal 17 Ramadan itu. Kemudian bagaimana bi ayati zikril hakimi, membawa itu Jibril itu membawa ayat-ayat tentang zikir yang bijaksana, yang hakim. Nah, oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa ayat yang pertama kali turun itu hanya 5 ayat di surat Al-Alaq. Nah, bukan Al-Fatihah tapi Al-Alaq, itu pun tidak semua surat turun gitu ayat-ayatnya, tapi hanya 5 ayat saja. Nah, ayat-ayat itulah yang memberikan peringatan, kemudian zikrun, kemudian hakim. Faldhammahu ila sodrihi, kata beliau, faldhammahu, kemudian dhamma mengumpulkan, menyatukan. Kalau tidak salah bisa juga ada memeluk mungkin ya, atau menyatukannya kepada ayat. Faldhammahu ila sodrihi, kemudian beliau mengumpulkannya, ini Jibril, ila sodrihi, kepada dadanya, summa aflatahu, kemudian melepaskannya, atau bisa juga diartikan memeluknya. Jadi malaikat itu memeluknya gitu sampai dengan dadanya. Memeluknya seperti apa walau a'lam, karena memang yang turun ini Jibril dengan wujud yang asli. Kemudian aflatahu, kemudian malaikat Jibril melepaskannya.
Fa'ala dzalika bihi salasa marrotin. Nah ini kan fadommahu ya dengan hak domir hak untuk muzakkar ya. Nah berarti bukan ke ayat, dommahu beliau atau Jibril itu memeluknya, memeluk Nabi, bukan mengumpulkan ayat-ayat. Kalau mengumpulkan ayat-ayat itu mungkin faldommaha gitu. Nah malaikat mengumpulkan kalimat-kalimat atau ayat-ayat itu ila sodrihi kepada dada Nabi. Ini mungkin maksudnya Jibril gitu memeluk dommahu beliau, kemudian ila sodrihi sampai dengan dadanya, summa aflatahu kemudian melepaskannya. Tidak dijelaskan apakah dipeluknya itu dari depan atau dari belakang, hanya sampai kepada dada beliau. Dan ini ya Jibril yang datang dengan wujud aslinya. Di mana fa'ala dzalika, Jibril melakukan hal itu kepada Nabi salasa marrotin, tiga kali. Jadi dipeluk kemudian dilepaskan, dipeluk dilepaskan, dipeluk dilepaskan. Bisa terbayang makhluk yang pertama kali belum pernah terlihat sebelumnya, kakara harita ningali, dan wujud asli Jibril yang walhu a'lam seperti apa besarnya, sampai Nabi pun ya bergetar. Bahkan setiap pelukannya itu wahwa yaqulu lahu fi kulli marratin. Dia atau malaikat tersebut atau malak Jibril itu yaqulu berkata kepada Nabi Muhammad fi kulli marratin, dalam setiap kali dipeluk. Jadi ketika dipeluk oleh Jibril, malak Jibril mengatakan iqra. Apa iqra itu? Bacalah. Jadi dengan makhluk yang ya kan kita saja kalau misalkan ada sesuatu yang baru lihat aneh, rewasieun gitu, komo ieu mah langsung dipeluk gitu. Kemudian Jibril mengatakan dalam tiap pelukannya itu iqra war rasulul karimu yujibuhu, dan Rasulullah Rasul yang mulia atau Nabi Muhammad ini yujibuhu menjawab dari ungkapan malaikat atau malak Jibril tersebut, ma ana biqoriin. Jadi Nabi yujibuhu menjawabnya, ma ana biqoriin, tidaklah saya mampu membaca, atau saya tidak bisa baca. Jadi kermah ditangkep gitu. Kemudian dengan wujud Jibril yang asli, baru pertama kali melihat makhluk yang seperti itu, bahkan mengucapkan iqra gitu. Ini teh apa gitu. Dan sesuai dengan jawaban Nabi, karena Nabi kan ummi, tadi dikatakan 40 tahun ya setelah Nabi al-ummi. Nah, dikatakan ummi itu karena memang tidak bisa membaca. Ummi itu dari kata umun itu ibu. Gitu, karena memang biasanya diungkapkan umun itu karena masih butuh bantuan ibu gitu, dari membawakan sesuatu, dari menyatakan sesuatu, hanya ibu nu paham teh, kadang-kadang budak teh. Nah, sehingga itu yang lain tidak paham, hanya ibunya saja yang paham. Oh, ini teh pengen susu, oh ini teh pengen makan, ini sedang buang air kecil dan lain sebagainya, yang lain tidak paham. Maka dijadikan nama bagi orang-orang yang memang tidak bisa membaca, menulis, berhitung diantaranya. Makanya banyak saat itu yang tidak mampu untuk membaca, tidak mampu berhitung, termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk Nabi Muhammad, beliau dikatakan ummi. Kenapa? Karena memang tidak belajar. Meskipun dalam beberapa kesempatan Nabi kan berdagang. Gitu, tentunya tidak lepas dari berkomunikasi, dari angka-angka, hitungan-hitungan dan sebagainya. Tapi yaitu Nabi dikatakan ummi karena memang tidak belajar sama sekali. Bahkan kemarin pun ada yang menerangkan bahwa Nabi mengatakan usia bulan itu ada yang hakaza, fakaza 30 kan, atau hakaza, fakaza,
Fahakaza dengan melipatkan jempolnya, berarti itu 29. Kan itu juga sebetulnya hisab gitu, hitungan yang dasar. Cuman di sini dikatakan ummi karena memang orang-orang pada saat itu tahu gitu bahwa Nabi itu tidak pernah sekolah atau diajar membaca ataupun menulis atau bahkan berhitung dan lain sebagainya. Makanya nanti ini pun sampai akhir hayat Nabi. Kalau misalkan nanti Nabi belajar, ya yang benci Islam akan menyatakan Al-Quran itu buatan Muhammad. Nah, ada diajar nulis, gitu, diajar bahasa dan lain sebagainya. Tapi kan Nabi semua orang tahu. Nabi Muhammad dari mulai kecil sampai dengan usia 40-nya itu beliau ummi. Nah, oleh karena itu di sini ketika Nabi Muhammad Malak Jibril mengatakan Iqra, bacalah olehmu, Nabi menyatakan ma ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Nah, di sini ini maksudnya ada di depannya. Lastu a'riful qiraata. Tidaklah aku mampu untuk membaca. Nah, jadi seperti kalau bisa digambarkan mungkin ada tulisan yang abjadnya teh ABC nate beda jeung diurang di Rusianya. Gitu mungkin ketika kita lihat bisa ningali mah nanti bisa maca gitu. Teu bisa maca karena tidak belajar. Makanya Nabi pun lastu a'riful qiraata, saya tidak bisa membaca. Tapi dina kejadian tawanan perang ketika di Madinah ada orang-orang yang ditawan, orang-orang musyrik atau orang-orang kufur yang ditawan, kalau mau membebaskan dirinya syaratnya kan memegang beberapa anak, ajari baca, ajari tulis, ajari berhitung gitu cara menebus dirinya itu. Tapi Nabi ya tidak belajar. Hanya untuk yang lain belajar. Nah, untuk apa? Untuk memelihara tentunya bahwa ya ini Al-Qur'an memang benar-benar dari Allah. Nah, Nabi mengatakan lastu atau ma ana biqori'in, maksudnya lastu a'riful qiraata, saya tidak mengetahui tentang membaca atau bacaan. Balikan deui, ditewak deui, dipeluk lagi oleh Jibril, Iqra, bacalah. Jawaban Nabi ma ana biqori'in 2 kali. Sampai wa fil marrati tsalisati, pada kesempatan yang ketiga kalinya qala lahu, Jibril mengatakan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang ketiga kalinya. Yang pertama tadi Iqra ma ana biqori'in. Iqra ma ana biqori'in. Kemudian yang ketiga kalinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramu alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat inilah yang pertama kali turun. Iqra, bacalah olehmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu atau dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi yang khalaqa telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaqin, telah menciptakan manusia min 'alaqin, dari segumpal darah ya 'alaqin. Iqra, bacalah olehmu, wa rabbukal akramu. Naonnya wa rabbukal akramu, dengan menyebut nama Rabbmu yang mulia. Alladzi, yang 'allama mengajarkan, bil qalam, dengan qalam, 'allamal insana mengajarkan kepada manusia, ma lam ya'lam, apa-apa yang dia tidak mengetahuinya. Nah, ini ayat yang pertama turun tidak lepas dari tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita lanjutkan dulu. Fakana dzalika,
Kata Imam As-Sobuni, maka kana zalika bad'a nuzulil wahyi. Maka adalah hal itu merupakan permulaan turunnya wahyu. Wa bad'a nuzulil Qur'ani, dan permulaan turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an yang mana? Dari sama'id dunya ke Nabi gitu. Jadi yang 17 Ramadan itu ketika turun dari sama'id dunya kepada Nabi di mana? Di Gua Hiro. Berarti surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunnya tanggal 17 Ramadan 1 sampai 5. Ari anu Lailatul Qadar anu mana? Nah, dari yang Lauh Mahfuz ke sama'id dunya yang jumlatan wahidatan. Jadi ada 2 tahap Al-Quran itu turun, satu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia ke bumi. Nu 17 Ramadan teh nu mana? Anu dari sama'id dunia ke Nabi, dari langit dunia ke bumi ke Nabi. Iraha 17 Ramadan pertama kali Jibril dengan Nabi bertemu. Nah, adapun yang dikatakan oleh Nabi dan dalam Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian Nabi menyatakan cari di 10 akhir ganjil. Nah, itu mah bukan yang Al-Alaq ini, berarti yang jumlatan wahidatan, yang sekaligus. Berarti tidak bertentangan ketika ada yang menyatakan 17 Ramadan itu mah yang pertama kali turun. Tapi nu sok sering dirayakeun teh nu pertamanya gitu. Nah, nu akhirna henteu. Hari yang pertama dirayakan, hari yang akhir tidak. Padahal akhir mah biasana lamun ngabangun rumah mah sok dirayakeun gitu. Sok aya hajat. Kenapa? Karena sudah finishing, sudah beres. Sudah beres, bahkan kebanggaan. Kenapa? Karena ayat ini penutup gitu. Karena ayat ini satu hal yang istimewa. Kenapa? Karena diingat oleh orang-orang banyak. 23 tahun perjuangan Nabi beserta para sahabat, berapa jumlah jiwa yang sudah meninggal dengan memelihara kemudian membela yang namanya Al-Qur'an sampai dengan ayat yang terakhir gitu. Nah, ayat nu terakhirna tidak dirayakan. Ari anu pertamana dirayakan. Bahkan ayat yang terakhir turun itu ide untuk dijadikan perayaan itu datangnya dari Yahudi gitu, dari Yahudi. Ketika Nabi sudah tidak ada, kemudian ketemu dengan Umar bin Khattab, kemudian Umar ditanya oleh Yahudi tersebut, ada satu ayat di dalam kitabmu. Nah, berarti Yahudi ge apal gitu. Meskipun dia benci kepada Muhammad ataupun yang pengikut Nabi Muhammad, tapi ada ketertarikan, buktinya dia hafal gitu ayat-ayat tertentu. Makanya ketika disampaikan gitu, kalaulah ayat itu turun kepada kami, latakhozna dzalikal yauma idan, kami akan jadikan hari tersebut hari raya. Kenapa? Karena memang sudah finish 23 tahun perjuangan, sekarang dikatakan beres. Seperti bikin skripsi gitu, aya nu 6 bulan, aya nu sampai 1 tahun, mungkin ada yang sampai lebih dari 1 tahun. Ketika beres kan bahagia atohna beres. Tah itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi. Kalau ayat itu turun kepada kami, latakhadna dzalikal yauma idan, akan kami jadikan hari raya. Jadi memberi masukan. Umar sebagai khalifah saat itu tidak langsung terpikirkan, terbesit oleh beliau, wah ini program anyar. Kenapa? Karena sebelumnya kan belum ada. Zaman Nabi tidak ada. Bahkan ketika Nabi mendapatkan wahyu yang terakhir itu kan 80 hari. Gitu, setelah itu Nabi meninggal. Kemudian dilanjut oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak tidak melaksanakan. Tapi ketika zaman Umar, ada orang Yahudi yang memberikan masukan, kalau itu turun kepada kami, latakhadna dzalikal yauma idan. Tapi Umar bagaimana sikapnya? Umar seperti ayat yang dibahas pada waktu sore hari,
Kita kan diperintahnya itu apa? La taqulu ra'ina. Nah, ra'yuna itu kan yang biasa diucapkan oleh orang-orang mereka gitu, Yahudi ataupun Nasrani. Wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakanlah lihatlah kami. Makanya Umar pun tidak langsung ningali Yahudi ngalakukan ieu, ningali mendengar Yahudi mengucapkan masukan seperti ini, tapi daripada ningali batur, kita juga kan punya identitas. Kalau mau didinya kudu ningali di dia gitu. Orang Yahudi dan Nasrani yang harus melihat orang-orang Islam. Oleh karena itu Umar menyatakan kalau mau gitu melaksanakan, saya itu yang lebih tahu dari kamu. Bahkan Umar sebelumnya mengatakan, ayat yang mana? Ayo ayatin, ayat yang mana yang kau maksud? Menguji gitu, itu Yahudi teh bener apa? Yahudi mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yaitu ayat yang menerangkan Allah berfirman, hari ini akmaltu, aku sempurnakan. Berarti tadinya belum sempurna. Ketika sudah sempurna, menurut orang Yahudi ini hari yang begitu istimewa. Kenapa? Sempurna. Seperti rumah, dari mulai ngagali, nah sudah keluar banyak uang, kemudian mulai ke bata, kemudian mulai ke dinding, kemudian mulai ke atap, kemudian beres sampai pernak-perniknya dan dikatakan sudah beres, itu kan satu kebahagiaan. Nah makanya kata orang Yahudi, lebih baik kalau ini turun kepada kami dijadikan hari raya. Tapi kata Umar, saya lebih tahu mengenai ayat tersebut, di mana Nabi ketika turun teh Nabi aya di mana, sedang apa Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, Umar lebih tahu. Tapi kenapa saya atau kami tidak melakukannya? Karena Nabi tidak menginstruksikan. Oleh karena itu ya Umar tidak melakukan, baik itu awal turun yang namanya Al-Quran. Yang 17 Ramadan tadi tidak ada perayaan khusus. Kemudian sampai 23 tahun kan dari awal mula ayat Iqra ini turun, tidak ada seremoni khusus di tanggal 17 Ramadan. Sampai dengan habis usia Nabi itu tidak ada. Bahkan ketika Abu Bakar tidak ada, ketika Umar malah yang ada itu masukan apa? Merayakan Id, menjadikan Id di mana ayat yang terakhir turun yang al-yauma akmaltu. Tapi kata Umar, kewajiban Nabi itu kan tadi 4. Kalau tidak ada instruksi dari Allah, satu membuat syariat baru, kalau ada berarti membuat syariat baru. Kenapa? Ada yang memerintah. Kemudian seperti sholat 5 waktu itu syariat baru. Kemudian ada juga ketika ada Nabi itu perubahan arah kiblat. Ada kiblatnya tapi dirubah dari yang asalnya Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian ada juga yang ditambah. Apa yang ditambah? Seperti Tasu'a Asyura. Ada juga yang dihilangkan. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu ada yang cara bunuh apa? Taubat itu dengan faqtulu anfusakum. Kata Allah, bunuhlah diri kalian, zalikum khairun, itu lebih baik, inda bariikum. Tapi ini pun dihilangkan. Bahkan ada juga yang tentang membersihkan najis. Zaman Nabi Musa atau apa? Membersihkan najis itu dengan dihilangkan, digunting. Gitu. Tapi ketika zaman Nabi Muhammad itu sudah tidak ada lagi, tidak berlaku. Dan ketika ini sudah apa namanya itu sohibus syari'nya sudah tidak ada, berarti yang terakhir apa? Melanjutkan. Makanya Umar tidak mau melakukan hal yang baru lagi di dalam agama. Kenapa? Karena nabinya kan sudah tidak ada. Dan dia bukan seorang nabi. Jadi tidak ada yang ditambah lagi, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang di hal-hal yang baru, kemudian tidak ada yang dihilangkan lagi. Nah, yang terakhir apa? Melaksanakan gitu yang dilakukan oleh nabi. Oleh karena itu Umar dengan tegas, kenapa tidak melaksanakannya? Karena ketika Nabi masih hidup tidak ada instruksi itu. Kemudian ketika Abu Bakar dilanjutkan oleh Abu Bakar pun tidak ada, makanya Umar pun tidak ada. Oleh karena itu ya inilah tiap hari bahkan diingat-ingat tentang Al-Quran itu. Jadi bukan di satu waktu saja, tapi di setiap saat para sahabat itu senantiasa mengingat keagungan Jibril, keagungan seorang Rasul, keagungan Al-Quran itu sendiri.
Nah, di sini beliau Imam As-Sabuni menerangkan fakana dzalika, maka hal itu merupakan permulaan turunnya wahyu, kemudian permulaan turunnya Al-Qur'an, walaqad sabaqo. Nah, ini mungkin walaqad sabaqo nuzulu ba'dil irhasati, dan sungguh sebelumnya itu telah terdahulu. Yang musabakoh itu kan kita mah lomba. Jadi musabakoh itu pagancang-gancang dari satu start ke satu finish gitu. Makanya siapa yang lebih dulu, nah ini dikatakan musabakoh. Nabi suka mengadakan musabakoh. Musabakoh apa? Di antaranya kuda. Nah kuda teh numana nupang tarikna, nanti di ujung-ujungnya itu akan dipilih sebagai kuda perang yang akan dipakai oleh panglima. Sweeper gitu yang ke depan, ke belakang. Kenapa? Karena kalau misalkan kuda naletoy, nah kan bahaya. Makanya diadakan musabakoh. Jadi musabakoh itu satu start, satu finish, nah ini siapa yang lebih dulu. Makanya ada yang mengkritisi atau memberikan masukan, kalau musabakoh Quran, nah itu jadi pabalap-balap maca Quran. Kenapa pabalap-balap maca Quran? Karena musabakoh itu biasanya kuda yang diadukan, dimusabakohkan itu untuk sampai siapa yang paling pertama sampai di finish. Nah kalau misalkan Al-Quran dimusabakohkan, ada yang menerangkan, ada yang mengkritisi dari sisi bahasa, itu berarti bisa aja dikatakan musabakoh Al-Quran, tapi nanti siga tadi kuda pabalap pagancang-gancang maca gitu. Tapi ternyata di dalamnya kan bukan pagancang-gancang maca, tapi bagus-bagus. Mungkin nanti bahasanya mubaroyat atau apa itu dari sisi itu makan bagus-bagus. Tapi kalau musabakoh dulu zaman Nabi itu siga kuda diadukan di start, nah siapa yang lebih dulu di finish. Nah di sini sabako berarti telah dahulu. Dan sungguh sebelumnya telah ada nuzulu ba'dil irhasati, turunnya sebagian irhasat. Apa irhasat itu? Oh ini al-isyaratu atau al-isyarati waddalaili. Isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil. Jadi sebelum al-alaq itu turun, nah sebelumnya Nabi itu diberikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah ilham-ilham atau petunjuk-petunjuk atau isyarat-isyarat, sehingga tadi dia mau di Gua Hiro. Jadi Jibril teh henteu sumpingna teh henteu nuju di kamar, henteu nuju main, henteu nuju dagang, misalkan henteu nuju naon, tapi sedang ya ta'abbaduna. Ini disebutnya oleh Imam Ali As-Sabuni itu irhasat. Jadi satu ilham yang ya tiba-tiba ingin aja gitu di satu tempat menyendiri yang tidak ada sama sekali yang lainnya. Nah disebutnya irhasat. Allati tadulu, yang dengan irhasat tersebut tadulu menunjukkan ala qurbil wahyi, dekatnya akan turunnya wahyu, wa tahaqquqin nubuwati, dan keberadaan nabi. Jadi hakikat keaslian atau benarnya adanya nabi. Jadi dengan irhasat tersebut, jadi sebelum turunnya wahyu teh oleh Allah diberikan ilham-ilham itu. Lir rasulil karim, yang diberikan kepada rasul yang mulia ini. Wa min hadhihi dalaili, dan di antara isyarat-isyarat atau ilham-ilham yang menunjukkan hal itu ar-ru'yas shadiqah, ar-ru'yas shadiqatu. Ru'ya itu fin naumi. Nah, fin naumi ketika tidur. Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar ketika beliau tidur. Berarti tidur, kemudian melihat satu kejadian di dalam tidurnya, ketika bangun kejadian gitu. Naon itu, ada apa ini, sampai beberapa kali kejadian mimpi Nabi itu senantiasa terjadi gitu.
Diceritakan kepada siapa ya? Kepada istrinya kurang lebih. Nah dengan mimpi jadi, besoknya mimpi kejadian. Nah itu teh kan aya ciri naon sih itu, aya pertanda naon mun di urang, aya firasat apa ini. Nah maka dengan firasat-firasat seperti itulah menjadikan ada dalam hati Nabi itu ingin bertahanus seorang diri. Jadi ketika di Gua Hiro bertahanus tidur, pas bangun mimpi bangun ketika ke bawah atau kemana kejadian. Jadi hal-hal yang dilihat ketika mimpi ternyata di kehidupan nyatanya terjadi. Berarti itu aya naon. Nah itu yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni al-irhasat. Kemudian fakana sholawatullahi alaih, dan adalah sholawatullahi alaih, keselamatan yang diberikan oleh Allah semoga atasnya, maksudnya Nabi. Fakana maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan illa waqa'at. Nah tidaklah beliau melihat satu mimpi illa waqa'at, kecuali terjadi. Kama ra'aha fi manamihi, sebagaimana yang ia lihat di dalam tidurnya. Ada kalanya kan yang namanya mimpi itu bisa diatur ke urang, hayang naon. Nasrul oge kan sok itunya. Gitu mimpi nyata kejadian, tiba-tiba basah gitu. Tapi bukan mimpi yang itu gitu. Bukan mimpi yang mimpi buang air kecil dina mimpi teh ternyata asli. Nah lain mimpi nu eta, ieu mah mimpi yang memang kejadian-kejadian di hidup nyatanya. Nah makanya ningali kejadian ieu dina mimpina teh kemudian bangun ternyata terjadi. Jadi waqa'at, apapun yang ia lihat ketika pada mimpinya beliau rasakan terjadi di kehidupan setelah beliau bangun. Kama ra'aha fi manamiha, seperti yang beliau lihat pada waktu tidurnya. Berarti ini Imam Ali As-Sabuni tahu dari mana? Itu bahwa yang beliau Nabi teh kieu baheulana teh. Padahal kan itu belum ada sahabat saat itu, belum ada yang lainnya, tidak lepas dari berita informasi Khadijah gitu kepada orang-orang yang ada setelah Nabi menjadi Rasul. Berarti tetap dari hadis gitu, dari periwayatan. Nah yang diterangkan oleh Nabi ini kasaha deui gitu, kalau curhat yang ada di rumah ya kepada istri. Akhirnya dari mulai mimpi senantiasa waqa'at, terjadi asli. Apa yang dilihat pada tidurnya kejadian. Naon we misalkan mun ada satu film ya di kita mah naon filmna teh? Anu tentang kecelakaan gini. Tiba-tiba kapotong anu teh nu pesawat teh nu terjadi pokoknya ada satu film gininya yang tidak jadi naik pesawat gitu, turun di tempat tunggu, ternyata pesawat ini semua meninggal gitu, hancur teh. Mantak pas di dieu teh aya gambaran-gambaran eta mati carana kieu, ieu carana kieu, ternyata kejadian aya filmna ginian. Gitu filmna. Nah, kan dengan film saja kita bisa membayangkan ruasna gitu. Nah, sabab setiap mimpi kejadian gitu. Mimpi kejadian ya mungkin itulah yang dirasakan oleh Nabi. Gitu. Jadi rasa-rasa seperti itu sehingga pingin bertahanus dan sering bertahanus di Gua Hiro. Nah, kemudian di sini dikatakan wa minha, dan diantaranya juga yang lainnya hubbuhu lil uzlati wal kholwati, kesukaannya atau kecintaannya tiba-tiba ada rasa suka beruzlah, memisah diri, memisahkan diri dari hiruk pikuk orang-orang, beruzlah, wal khulwah, dan menyendiri, di mana fakana yakhlu, keadaan beliau berkholwat atau menyendiri itu bi ghori hiro'a, di Gua Hiro. Nah, jadi dari kejadian mimpi-mimpi tersebut sehingga timbullah rasa keinginan, tiba-tiba ingin berkholwat yang areanya jauh dari siapa-siapa,
kemudian kudu naik deh gitu ka gunung. Tapi ya itulah gitu isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah. Sehingga beliau sering menyendiri di Gua Hiro ya ta'abbadu rabbahu fihi, yang mana beliau beribadah menyembah Robnya di tempat fihi di Gua Hiro tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara syariat Ismail. Berarti ya Nabi pun sudah tahu, karena memang bertahun-tahun di sisi Ismail ini turunan Ismail ini juga sudah ada peribadatan. Nah oleh karena itu istimewanya Muhammad itu dari sisi sosial, beliau itu tidak melakukan keumuman yang dilakukan oleh usianya saat itu. Mungkin ada yang minum khamar, mungkin ada yang berjudi, mungkin ada yang melakukan perzinahan atau apapun yang lainnya. Nah Nabi Muhammad ente gitu. Jadi untuk menolaknya pun sulit gitu bagi orang-orang Makkah. Kenapa? Karena ini orang yang terbaik gitu di antara orang-orang yang ada saat itu. Sampai belum jadi nabi, beliau sudah mendapatkan kesempatan untuk menyimpan Hajar Aswad ketika Ka'bah sedang direnovasi. Jadi Ka'bah direnovasi, padahal Ka'bah ini usianya sudah puluhan tahun, mungkin dari semenjak ya Ibrahim, Ismail, kemudian sampai Nabi Muhammad ini. Makanya pada saat itu ketika dipugar, kemudian direnovasi, ketika sudah beres, terjadi satu diskusi siapa yang layak menyimpan Hajar Aswad di tempatnya lagi. Makanya ketika diskusi diambillah orang yang terbaik di antara kabilah-kabilah yang ada. Semua sepakat, siapa? Muhammad, turunan Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib salah satu tokoh juga, kemudian Muhammad pun memiliki keutamaan lebih dari pemuda-pemuda yang lainnya saat itu, maka menjadikan beliau memiliki kesempatan itu. Tapi ya Muhammad pun pada saat itu ya cerdas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Beliau mengingat dengan cara menghamparkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, kemudian ujung-ujung ini dipegang oleh kabilah-kabilah yang paling besar. Sehingga sampailah di dekat posisi Hajar Aswad sebelumnya, kemudian beliau menyimpan di tempat tersebut. Artinya inilah Nabi sebelum menjadi Rasul termasuk manusia yang paling mulia. Sampailah diberi gelar nate Al-Amin. Siapa yang memberi gelar Al-Amin? Orang-orang Mekah saat itu. Gitu. Jadi dengan akhlaknya, dengan segala rupa kegiatannya, Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi diberi gelar Al-Amin. Nah sampai satu saat ya ketika dakwah itu harus terang-terangan, Nabi itu kan memanfaatkan itu. Di antaranya memanfaatkan seperti dulu yang ucapan Muhammad itu pasti dipercaya karena orang yang Al-Amin. Makanya naik ke satu bukit, kemudian menyuruh orang-orang supaya berkumpul, lantaran saha eta nu ngagorowok, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Semuanya kan ngumpul itu. Jadi orang yang lagi bekerja berhenti dari kerjaannya datang memenuhi panggilan Muhammad saat itu. Kenapa? Karena suara saya nu nitah ngumpul Muhammad, akhirnya kumpul semua. Termasuk paman-pamannya Abu Lahab gitu. Kemudian yang lainnya pun berkumpul. Kemudian di bukit itu Nabi hanya menyatakan, bagaimana kalau saya mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan yang sedang bersiap-siap untuk menyerang kita. Percaya mual? Nah, Nabi kan menggambarkan, jadi kalau ini bukit, Nabi di atas bukit ini, kalau yang dipanggil orang-orang Mekah itu di sini, berarti orang Mekah di sini bisa tidak melihat di belakang bukit ini? Kan tidak akan bisa. Kenapa? Karena kehalangan. Nu bisa ningali siapa? Yang bisa lihat siapa? Orangnya Muhammad yang ada di atas bukit ini. Karena bisa melihat sebelah kiri, sebelah kanan, sekeliling bukit itu. Maka orang-orang yang ada di bawah mengatakan, kami akan percaya apa yang engkau katakan dan kami akan siap-siap
Kenapa? Kalau engkau mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan yang sedang bersiap menyerang, kami akan siap-siap menjaga dan memelihara. Jadi meskipun mereka nggak ada yang melihat, tapi percaya hanya dengan lisan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kan kamu kan yang diberikan gelar oleh kami Al-Amin. Ya seperti hal yang gaib, kita kan manusia tidak bisa melihat yang gaib. Tapi karena lisan Rasul gitu, jadi kita percaya tentang hari akhir, percaya tentang amal akan dihisab, percaya akan pertanggungjawaban, percaya akan hal-hal gaib yang lainnya termasuk Allah yang layak disembah, itu kan sama. Karena apa? Karena memang manusia biasa tidak bisa mengetahui itu kecuali ada yang diberitahu. Nah, Nabi pun saat itu membuat ya dengan kecerdasannya seolah-olah membuat analogi perbandingan. Sabab di dia rakyat moal bisa ningali anu di belakang bukit hanya Nabi. Maka kalau kalian percaya dengan ucapanku itu meskipun kalian tidak melihat siapa yang ada benar atau tidaknya di belakang bukit ini ada tidaknya pasukan yang bersiap atau tidak, hanya ucapan saya saja tapi kalian sudah mau mempercayainya, maka beliau mengungkapkanlah kerisalahannya, kerasulannya saat itu. Maka pada saat itulah beberapa paman Nabi termasuk Abu Lahab mengatakan, Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan itu kamu mengumpulkan kami? Sebab apa? Karena kan biasanya mereka itu menyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad memerintah untuk hanya menyembah Allah semata. Jadi sudah dikenal Allah saat itu oleh orang-orang Mekah. Bahkan kalaulah mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya la yaqulunna Allah. Tapi mereka membuat perantara yang lainnya, apa? Berhala-berhala itu. Nah, ketika Nabi sampai di satu ketika di bukit itu menyatakan yang lain itu jangan disembah. Tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah saja. Maka saat itu di antara yang menentang adalah Abu Lahab dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu hai Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tapi turunlah ayat gitu yang lainnya surat Al-Lahab yang mengatakan, yang dikatakan oleh Allah yang celaka itu bukan kamu tapi Abu Lahab itu sendiri. Nah, inilah mungkin di antara yang terjadi ketika awal mula periwayatan awal mula turunnya wahyu Allah yang dimulai dengan Al-Alaq, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, seperti tadi langsung di satu bukit. Padahal kalau mau jujur, mereka kan yang yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad. Mereka yang menganggap inilah orang yang terbaik di antara kami, di antara pemuda-pemuda yang ada. Bahkan ketika Nabi mengatakan percaya moal lamun di dia aya pasukan nudek nyerang. Meskipun orang-orang yang di bawah ini tidak melihat, tapi mereka percaya hanya dari lisan Muhammad itu sendiri. Tapi ketika mengatakan tentang ketauhidan, nah di antara mereka mengatakan celaka, apakah untuk itu kau mengumpulkan kami? Tidak lama saat itu barulah disebarkan bahwa Al-Amin ini dicopot, diberikanlah ganti gelar yang lainnya Majnun. Gitu. Jadi yang memberi nama Majnun mereka yang dulu memberikan gelar Al-Amin. Kenapa diungkapkan dengan Majnun? Supaya dakwah Islam itu terhenti. Makanya mau dihentikan secara fisik masih ada pamannya Abu Thalib. Makanya dengan Abu Thalib masih ada, nah sulit untuk mereka ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi Islam ternyata semakin kuat, semakin bertambah meskipun oleh orang-orang yang du'afa ataupun bekas hamba sahaya, tapi tidak sedikit orang-orang yang berada pun ikut seperti Abu Bakar, kemudian dan lain sebagainya, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga gitu supaya tidak menyebar lagi, makanya diantaranya trik mereka itu menyebarkan gosip-gosip, menyebarkan hoax. Baik itu nanti ke orang-orang yang mau kemana, saya mau ke Taif, saya mau ke ini, sebarkan. Ada orang yang gila di Mekah,
bla 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 bla, disebarkan saja. Sampai ada yang bernama Dimad. Dimad itu pun sampai dapat kabar bahwa di Mekah yang dulunya dapat gelar Al-Amin ternyata sekarang mengalami gila, dan dia itu termasuk keluarga dari Abdul Muthalib. Adapun Dimad ya di antara teman akrabnya kakek Abdul Muthalib. Makanya kan biasana ngobatan anu gelo di dituna min azdi sanuata, di azdi sanuah. Makanya ketika ada mendengar Muhammad itu mengalami gila, nah beliau sangat ingin berbulat tekadnya itu ingin menemui Nabi, meskipun itu oleh kawan-kawannya yang ada di sana dihalangi. Kenapa? Ulah kaditu. Kenapa? Karena bisa jadi malah kamu yang tersihir, kamu yang naon namina teh katularan. Kenapa? Karena banyak yang datang ke Muhammad jadi gelo menurut persepsi mereka, padahal bukan jadi gelo tapi masuk Islam. Jadi dianggapnya itu orang yang gila, itu orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad. Nah, itulah mungkin di antara beberapa kejadian mengenai kapan keadaan wahyu yang pertama turun, Al-Qur'an yang pertama turun, yaitu tidak langsung secara jumlatan wahidatan tapi hanya 5 ayat saja, dan itu pertemuan yang pertama kali Jibril dengan Muhammad. Muhammad pun tidak tahu itu Jibril, makhluk apa, jenis apa, tidak tahu. Hanya beliau setelah kejadian ini beliau kan turun langsung pulang gitu menemui istrinya, sampai istrinya pun kebingungan ini sampai terjadi satu hal yang baru pertama kali terjadi pada suaminya seumur hidup. Makanya yang dilakukan oleh Khadijah saat itu ketika esok harinya bukan kadukun. Lantar di Mekah kan dukun, orang pintar lah tapi ternyata beliau menemui pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Lantaran apal Warokoh bin Naufal mah ketika di Madinah di Taif itu kan sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani, jadi sudah ada tentang kitab-kitab sebelumnya Injil dan Taurat. Makanya beliaulah yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ketika datang gitu kemudian bertemu dengan Warokoh bin Naufal yang kondisinya sangat sudah begitu tua sampai matanya itu tertutup oleh kelopak matanya. Kemudian menerangkan apa yang terjadi di Gua Hiro, dicaritakeun ku Muhammad ka Warokoh bin Naufal dari wujud yang datang, kemudian 3 kali, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian saat itulah Muhammad tahu bahwa dirinya itu diangkat sebagai Rasul yang terakhir yang dijanjikan dalam Injil dan Taurat. Kemudian yang datang kepada engkau Muhammad itu adalah yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Isa, kepada Musa dan nabi-nabi yang sebelumnya. Maka pada saat itulah ini pertama kali Nabi memahami, mengetahui bahwa dirinya adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian setelah itu ya agak lama juga ketika turun kepada ayat-ayat yang selanjutnya. Sampai ketemu di jalan, gitu melihat di atas sama lari juga. Kenapa? Karena bertemu dengan gitu yang pertama kali di saat di gua Hiro. Nah, itulah awal mula yang disampaikan atau yang diterangkan oleh Imam Ali As-Sabuni mengenai permulaan turunnya Al-Qur'an. Sehingga 23 tahun setelah 17 Ramadan pada usia Nabi yang ke-40. Nah, di sini diungkapkan tadi ya 40 min hayatin Nabi, dari kelahiran, dari kehidupan Nabi, karena memang pada saat itu penanggalan itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan tahun gajah gitu, ada juga yang menggunakan tahun selain gajah. Jadi ada tahun-tahun yang memang digunakan untuk penanggalan atau perhitungan tahun menurut mereka. Jadi ada tahun gajah, kemudian setelah ada Nabi
Tidak sedikit tahun kelahiran pun dijadikan hitungan. Makanya ada yang menghitung 40 tahun dari kehidupan Nabi, 60 tahun dari kehidupan Nabi. Makanya kapan Nabi meninggal? 63 tahun dari kehidupan Nabi. Kapan terjadinya hijrah? 53 tahun dari kelahiran Nabi. Jadi kelahiran Nabi pun dijadikan penanggalan. Jadi ada yang memakai kelahiran Nabi penanggalan itu, ada yang memakai tahun gajah. Kapan tahun gajah? Tahun ketika Raja Abraha datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah, yang mana bertepatan lahirnya Nabi pun dengan tahun gajah tersebut. Nanti ada juga tahun kerasulan. Kapan Nabi atau hijrahnya orang-orang yang beriman dari Mekah ke Madinah? Tahun ke-13 dari kerasulan. Jadi ketika diangkat jadi Nabi, 13 tahun setelah itu maka adanya hijrah. Nanti ada juga yang menghitung itu tahun dari hijrah. Gitu. Kapan terjadi atau adanya kewajiban saum Ramadan? Tahun kedua hijrah. Versi yang ini tahun ke-15 dari kerasulan. Lantaran kan pas hijrah Rasul 13 tahun hijrah ke Madinah, 13 tahun di Mekah, berarti ketika 2 tahun hijrah di Madinah berarti kan 15. 15 tahun dari kerasulan. Yang ini tahun kedua dari hijrah. Yang ini tahun ke-15 dari kerasulan. Yang ini tahun kelahiran mah berarti dari 40 tambah 13 55. Jadi 55 dari kelahiran Nabi. Jadi ada beda-beda. Beda-beda tahun ketika Abu Bakar jadi khalifah pun sama. Aya nu pake kerasulan, ada yang pakai hijriah, ada yang masih pakai tahun gajah, ada juga yang memakai tahun kelahiran Nabi. Ya beda-beda. Nah akhirnya ketika Umar lah ditetapkan, sudah yang pakai tahun gajah jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena sejarah tahun gajah kita tidak mengalami. Jadi yang benar henteu-na, tepat dan tidaknya tidak ada yang tahu. Kemudian kelahiran Nabi juga tidak ada yang betul-betul jelas tahu. Yang tahu ya ibunya Nabi atau orang-orang yang ada sekitar itu. Kemudian kerasulan yang lebih tahu Khadijah. Nah, adapun tentang menghitung dengan hijrah, nah ini semua tahu. Minimal tadi orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah, apalagi yang menyambut dari Madinah. Nah, ini disebutnya penanggalan. Maka pada saat Umar itulah ditetapkan hijriah tahun hijriah lah yang dipakai untuk penanggalan di surat-surat administrasi pemerintahan. Karena pada saat itu sudah ada surat menyurat, cuman tanggalnya beda-beda, tahunna teh nu ieu, tahunna aya nu masih kena hijrah, aya nu masih ada yang masih kena tahun gajah, tahun kelahiran, tahun kerasulan, ada juga yang pakai hijrah. Akhirnya disatukanlah dengan musyawarah memakailah tahun hijriyah, yang lainnya tidak dipakai. Nah, sampai saat ini itu dari jariyah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kurang lebih itu mungkin dari permulaan turunnya Al-Quran. Berarti bisa dipahami ya, yang kemarin bisa kita pahami bahwa yang 17 Ramadan itu awal mula ayat turun ke Nabi dari sama'id dunya ke bumi, Al-Alaq yang pertama. Kemudian yang Lailatul Qadar yang Nabi pun lupa gitu, dilupakan di tanggal-tanggal ganjil yang mana. Nah itu mah yang jumlatan wahidatan, yang turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke sama'id dunya. Barangkali ada yang akan didiskusikan dari pembahasan yang pada kesempatan ini mengenai awal turunnya Al-Quran. Bila tidak ada, kita cukupkan saja. Sebentar, Alhamdulillah pada Ustadz, ya. Sebentar, barangkali ada yang dari pendengar yang online. Ada pendengar yang online, silakan yang mau menyampaikan sesuatu. Bila tidak ada, mungkin hitungan
beberapa detik ya. Bila tidak ada kita tutup karena kebetulan waktunya juga sudah mepet menjelang duhur. Silakan yang online barangkali ada sekaligus kita sapa. Barangkali ada dari ini ada Kang Zainal Abidin, sobat dan partner dari Hayatuna Media, dari Arisala TV. Barangkali dari Ustadz Gugum, dari Kang Budi Abdullah atau dari Pak Sugi, silakan. Bila tidak ada, bila tidak ditanyakan, maka kita akan cukupkan dan kita akan lanjutkan nanti sore pukul 16.00 sampai pukul 17, khusus untuk nanti sore itu hanya 1 jam, yaitu kajian tafsir, Sofatut Tafasir, sampai dengan pukul 17 ya untuk nanti sore, dan itu insya Allah nanti bisa juga diikuti di Hayatuna TV, Hayatuna Radio, dan juga untuk interaktif, khusus interaktif silakan bergabung di Telegram. Bila tidak ada dikembalikan kepada Ustadz Sabik. Silakan Ustadz. Baik, ya terima kasih mungkin untuk Pak Sugi, kemudian Kang Budi, kemudian Ustadz Eka, Kang Gugum, Bu Emma dan lainnya yang memperhatikan di Hayatuna Media. Sekian mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan kesempatan-kesempatannya, kemudian peluang-peluangnya, dan kita memiliki kemampuan dan kemauan, terlebih kekuatan untuk bisa memanfaatkan, untuk lebih memahami Al-Quran secara qauliyah ataupun secara kauniyah. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.